Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ya rabbana fi hadha asy-syahril karimi 'ala as-siyami wal qiyam. Ij'alna ya rabbana fihi minal 'aidin wal faizin. Barik lana ya rabbana fi qulubina wa fi ajsadina wa fi ahlina wa fi buyutina wa fi ma'ahidina wa fi makadibina Fajri dimulai dari terbitnya Fajar Ats-Tsani yang kedua, yaitu Fajar Shadiq, ila ghurubi syamsi, hingga terbenamnya matahari. Biniyati ta'abbudi, niat beribadah lillahi karena Allah Azza, Maha Mulia, wa Jalla, dan Maha Agung. Waladhi matahari. Biniyati ta'abbudi, niat beribadah lillahi karena Allah Azza, Maha Mulia, wa Jalla, dan Maha Agung. Waladhi yuftiru sha'ima, yang membatalkan orang berpuasa itu tis'atu asya, ada 9 hal. Yang sudah pernah belajar kitab fikih praktis puasa sudah paham. Fikih praktis puasa hendaknya, yang belum memiliki risalah tersebut hendaknya mencari buku fikih praktis puasa yang kami beri judul kalau tidak salah 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh berbuka puasa, yang tidak wajib berpuasa. Al-awwal, yang pertama yang membatalkan puasa adalah idkhalu syai'i. Idkhalu syai'i, memasukkan sesuatu, apa saja sesuatu, amdan, dengan sengaja, ilal jawfi, ke rongga dalam. Rongga dalam tubuh kita, istilahnya jawf. Tapi melalui pintu-pintu tersebut yang berikut ini. Min manafidhi, dari pintu-pintunya. Al-khamsati, yang 5, al-maftuhati, yang terbuka. Pintu terbuka untuk masuk ke dalam rongga dalam badan kita adalah 5. Minal fami, dari mulut masuk ke dalam perut, rongga di dalam. Anfi, minal wal anfi, hidung juga. Udhunaini, juga 2 telinga kita. Wal qubuli, lubang depan untuk buang air kecil. Wad duburi, lubang buang air besar. Semuanya nyambung ke dalam. Karena itu semua nyambung ke ruang rongga yang ada di dalam, maka memasukkan suatu lewat pintu tersebut adalah membatalkan puasa. Qad qala Allah Ta'ala, qad qala Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kulu washrabu, makanlah kalian dan minumlah di malam hari, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Jadi makanlah kamu mulai maghrib itu gambaran. Jadi katanya memang sampai ada suatu ketika orang, ya atau mungkin belajarnya mungkin dari buku saja, tidak melalui guru itu, jadi nyiapkan 2 benang, 1 hitam, 1 putih, dibawa ke tempat tidur ya.
Kalau sudah kelihatan kan tidak ada listrik, alami semuanya. Kalau sudah dari dunia ini menerangi sehingga kelihatan yang putih mana yang hitam. Kalau sudah yang hitam dan putih kelihatan berbeda, maka saat itulah mulainya berpuasa. Nah ini kan bisa berbeda-beda, mendung pun bisa tidak kelihatan. Itu maksudnya adalah fajar. Di sini adalah fajar shadiq, minal fajri. Jadi dari gelapnya malam, kemudian ada fajar, terang, benderang di ufuk timur yang terangnya itu merata, bukan menjulang. Kan ada nanti fajar kadhib yang dusta itu adalah memang ada sinar tapi menjulang ke atas itu sampai dikatakan seperti ekor serigala. Kemudian itu akan hilang dulu sesaat, kemudian akan muncul benderang di ufuk timur merata, dari selatan ke utara merata. Itulah saat subuh tiba dan saat mulainya berpuasa. Waqala Rasulullah SAW bersabda, "Wabaligh." Bersungguh-sungguhlah fil istinsyaki, dalam istinsyak. Istinsak itu menghirup air saat berwudu dan itu sunnah. Illa an takuna sha'iman, kecuali dalam keadaan kamu puasa. Lah ini isyarat bahwasanya kalau puasa boleh istinsyak tapi jangan kuat-kuat, jangan sampai masuk ke wilayah atas bagian hidung bagian atas yang kita rasakan kalau air sampai di situ akan panas. Ini isyarat di dalam hadis Nabi, lalu para ulama menjelaskan, oh berarti nggak boleh kita masukkan suatu ke lubang hidung bagian atas. Sebab istinsyak biasa saja boleh, masukkan hidung biasa boleh kalau wudu. Yang nggak boleh berlebihan sampai kesedot ke atas. Nah, maka dijelaskan para ulama berarti memasukkan ke lubang hidung termasuk membatalkan puasa. Sebab kalau tidak batalkan puasa nggak perlu pakai ila antakuna shaiman. Baik. Kemudian masalah membatalkan puasa. Mungkin sedikitlah kita agak lambat-lambat dalam bab ini karena memang kebetulan kita puasa ya. Masalah masukkan sesuatu ke lubang mulut harus betul, itu dapat jelentrehannya. Ini kita tulis singkat saja penjabarannya di fikih praktis. Nah, kami tulis singkat di sini. Karena yang kita hadirkan di sini bukan urusan puasa saja. Maka masukkan ke lubang mulut yang dimaksud adalah nelan. Jadi kalau tidak ditelan, ya nggak batal puasanya. Apapun, es krim, permen dimasukkan ke mulut, kopi, susu dimasukkan ke mulut tidak akan batal puasa, asalkan tidak ditelan, kan begitu. Jadi yang batalkan adalah nelannya. Selain ludah tentunya. Sebab ludah adalah memang tempatnya di situ. Ludah tidak membatalkan puasa. Jangan khawatir. Asalkan ludahnya masih asli, tidak bercampur dengan yang lainnya. Dan ludah yang masih ada di dalam mulutnya bukan ludah yang sudah kita keluarkan. Dan ludahnya sendiri tentunya begitu. Ada 3 yang kita jelaskan dalam fikih praktis. Syarat ludah ditelan tidak batalkan puasa. Baik, maka orang bertanya mungkin sikat gigi di pagi hari atau siang hari tidak batalkan puasa asalkan sikat giginya tidak ditelan sama odolnya tidak ditelan. Jelas nggak batal puasa. Cuman makruh. Karena menghendaknya di siang hari sudah kita menghindar dari hal-hal semacam itu. Kecuali berkumur untuk wudu, maka itu tidak makruh. Tetap sunnah biarpun kita di bulan puasa. Maka jangan ragu untuk berkumur, membersihkan mulut di bulan puasa, waktu berpuasa. Kemudian sisa-sisa dingin yang ada di mulut itu tidak membatalkan puasa. Asalkan waktu kita membuangnya memang maksimal. Tidak curang, kita tahan 10% masuk ke dalam batal. Memang dibuang, dilepeh. Kumur dibuang maksimal dan setelah itu tidak usah pusing dengan meludah-ludah menjadi tidak indah. Baik, itu mulut, hidung juga demikian. Masukkan hidung bagian atas. Kalau sekedar membersihkan kotoran hidung tidak batalkan puasa. Asalkan masih di wilayah bawah. Kalau di atas yang wilayah yang kalau itu air yang masuk akan terasa panas itu batal. Kemudian telinga juga yang dimaksud dalam telinga yang tidak bisa dijangkau oleh ini jemari. Kalau masih dijangkau oleh jemari begini ini nggak batal puasa. Karena yang bisa dijangkau oleh jemari masih dianggap itu adalah luar. Ini luar. Telinga. Lubang, mohon maaf, buang air kecil, hati-hati. Ya, termasuk kalau dulu ada pengobatan pria atau wanita, pengobatan pria diteteskan ke lubang tersebut obat, dimasukkan diteteskan batal. Atau jenis kapsul untuk pengobatan bagi sebagian wanita, ada permasalahan di urusan wilayah tersebut dikasih obat dimasukkan. Bahkan jemari pun yang dimasukkan adalah batal. Maka para wanita kalau hendak membersihkan diri dari buang air kecil, hendaknya cukup dengan perut jemari. Jangan sampai dibelokkan sampai masuk ke dalam, itu membatalkan puasa. Dan biarpun bukan oleh tangannya sendiri, mohon maafin majelis mulia,
Mungkin suami yang lagi bergurau dan sebagainya, kalau masukkan jemarinya, kemudian sang istri membiarkannya, maka batal puasanya. Hati-hati. Lubang belakang pun juga demikian. Baik, kemudian yang batalkan puasa yang kedua adalah taqayyu'u muntah, amdan, dengan sengaja. Kalau orang muntah tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja, tidak tahu caranya, mungkin dia tahu kalau dia mencium bau apa. Ada satu bau, kalau dia cium pasti muntah. Dia tahu begitu, dia nyium, mencari-cari biar muntah. Itu batal puasanya karena dengan sengaja. Tapi kalau ibu hamil muda tiba-tiba muntah dengan tidak sengaja, tidak batal puasa. Di kendaraan pusing mabuk, tidak batal puasa karena tidak sengaja. Tapi ada catatannya yang mungkin hampir tidak pernah dicermati. Kalau ada orang muntah tidak sengaja, memang tidak batal puasanya. Tapi ingat, tidak boleh menelan ludahnya kecuali dia sudah berkumur dengan air yang bisa dipakai wudu. Jadi setelah muntah, jangan menelan ludah. Harus berkumur dulu dengan air yang bisa berkumur. Dan hukum berkumur wajib. Sebab kalau tidak, akan tertelan itu ludah, berarti ludahnya membatalkan puasa. Bukan karena ludahnya, tapi karena ludahnya telah bercampur dengan najis yang ada di mulutnya tadi. Makanya biarpun dia meludah 1000 kali ludahan habis muntah, biarpun terlihat bersih di mulutnya, tapi itu hanya bersih, tapi belum suci dari najis. Baik. Kalau di Rasulullah SAW karena saat ini memuntah dengan sengaja membatalkan puasa, karena disabdakan oleh baginda Nabi, man dzara'ahul qai'u, barang siapa yang dikalahkan oleh muntah, maksudnya muntah tidak dengan sengaja, falaisa alaihi qada'un, maka tidak wajib mengqada'. Artinya dianggap sah. Wa man istaqa'a, barang siapa sengaja memuntahkan diri, falyaqdi, maka hendaknya ia mengqada'. Artinya apa? Puasanya tidak sah dan dia wajib mengqada'nya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Al-thalits, yang ketiga adalah al-jima', hubungan laki perempuan, suami istri umumnya. Bila jidzakari, mohon maaf ini majelis mulia, dengan memasukkan kemaluan laki-laki fil farji, di lubang. Di farjinya perempuan, di kemaluan perempuan. Ukurannya yang membatalkan puasa bagi kaum laki-laki tersebut adalah idkhalil hasyafati. Memasukkan, mohon maaf ini majelis mulia, adalah memasukkan kepala kemaluan laki-laki. Kalau sudah masuk wilayah atau kepala kemaluan, maka batallah puasa. Au qadruha, au qadriha. Mungkin ada, mohon maaf ini majelis mulia, ada orang yang mungkin karena kecelakaan atau apa, sehingga kepala kemaluannya tiada, maka diganti, diperkirakan diperkirakan sesuai dengan kalau seandainya ada itu berapa ukurannya, seperti min maqtu'iha, dari yang terpotong, amidan. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah yang amidan, sengaja, mukhtaron, itu adalah enggak dipaksa, aliman bitahrimi adalah mengetahui keharumannya. Tapi enggak sengaja, lupa, lalai, ya enggak sengaja, melain cerita. Seperti orang makan, habis makan kenyang, baru sadar, Masya Allah, aduh puasa, bilang Alhamdulillah. Fil farji ini maknanya lubang. Farji ini lebih luas maknanya, bukan hanya kemaluan wanita, mohon maaf. Walau na'udzubillah, duburan, lubang belakang. Walau hayawanan, na'udzubillah, menggauli binatang. Umayyitan, biarpun orang sudah mati, itu binatang mati. Wadhakaran, biarpun itu lubang belakangnya kaum laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki. Walau biduni inzalin, biarpun tidak pakai keluar. Sengaja kita tambahkan begini supaya jadi kayak rumus, nggak usah bertanya lagi nanti. Kalau nggak ada. Walau biduni inzalin, biarpun tidak sampai keluar mani. Ar-rabi'u, yang keempat adalah inzalul mani, mengeluarkan mani biikhtiyarihi, dengan ikhtiarnya, dengan kemauan dia. Bitakbil, dengan cara ngambil muqaddimahnya, mencium istrinya lalu keluar mani, batal. Sengaja dia tahu dia membangkitkan syahwat mubasyarah. Mubasyarah adalah hubungan intim tapi tidak sampai memasukkan, itu mubasyarah. Allah menyentuh, dia menyentuh istrinya, syahwat tinggi, menyentuh istrinya, keluar mani. Kalau dia tahu bahwa di saat dia bersentuhan dengan pasangannya lalu keluar mani, kok dia menyentuh, batal puasanya. Atau istimna, mohon maaf, mengeluarkan air mani, istimna, mengeluarkan air mani, biarpun dengan cara yang halal, yaitu dengan tangan pasangannya. Kalau mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri adalah haram,
Tapi kalau mengeluarkan mani dengan tanda puasanya tidak haram. Tapi di bulan puasa batal puasanya. Wa nahwa dzalika, dan yang macam atau apa caranya terserah, macam-macam mengeluarkan mani. Atau naudzubillah lihat, naudzubillah dengan yang lihat yang haram, gambar-gambar atau apa, batal. Kalau lihat gambar saja tidak, tapi dosa, merusak hati. Ngelihat perempuan, mohon maaf, naudzubillah, ini bicara fikih ya. Bicara fikih membatalkan puasa, ini lain masalah halal haram. Misalnya seorang laki-laki melihat perempuan telanjang, apakah batal puasanya? Enggak batal, asalkan enggak sampai keluar mani. Tapi dosa ngelihatnya, harus beda ini, harus paham. Lihat perempuan telanjang tidak batal puasanya. Sebab tidak ada yang membatalkan puasa ngelihat perempuan telanjang. Ngelihat film kotor tidak batalkan puasa, tapi merusak mental dan merusak hati. Waqad qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala fil haditsil qudsi, di hadis qudsi, yatruku tu'amahu, orang berpuasa akan aku balas dengan balasan spesial dariku, kata firman Allah. Kenapa? Karena yatruku ta'amu, dia rela meninggalkan makanan-makanan yang mereka miliki, wa syarabahu minum, wa syahwatahu, syahwatnya, artinya menghindari daripada hubungan suami istri tadi. Kenapa itu semua dia lakukan? Min ajli, demi aku, kata Allah. Allah beri penghargaan kepada orang tersebut, diberi pahala yang spesial. Ammal mubasyaratu, adapun misalnya mubasyaratu berpelukan, menempelkan kulit dengan kulit, mubasyarah. Basyaratu adalah basyaratun bi basyaratin, kulit dengan kulit bertemu kulit misalnya. Wa taqbili, mencium, wa lamsi, bersentuhan. Lamas ada bersentuhan, biasanya kalau lamas itu sudah mengarah pada telapak dengan telapak tangan dengan lams, atau kurang lebih dengan mubasyarah tadi. Biduni inzali, kalau orang mencium istrinya tidak batal puasanya. Biduni inzal, tanpa keluar mani, wal yuftiru bihi, maka tidak membatalkan puasa bihi dengan itu semuanya. Liqauli Sayyidah Aisyah, karena ini apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, karena Rasulullah SAW, ada baginda Nabi SAW itu yuqabbil, mencium, wa wassaimun, dan beliau dalam keadaan puasa. Pernah Sayyidah Aisyah menemukan Nabi dalam keadaan puasa mencium istrinya. Wa yubashir, dan bersenang-senang, tapi tidak sampai, mohon maaf, kalau mubasyarah itu laki perempuan itu bersenang-senang tapi tidak sampai masukkan, itu mubasyarah. Tapi bisa jadi mubasyarah itu mubasyiruhun, dimaknai berhubungan juga bisa, cuman di sini bukan berhubungan. Kalau berhubungan batal sudah. Wa huwa shaimun, Nabi dalam keadaan berpuasa, Nabi bermesraan dengan istri dalam keadaan berpuasa. Lakinnahu amlakakum liirbihi, cuman bedanya kalau Nabi itu bisa menahan diri karena beliau adalah maksum. Kalau kamu jangan main-main, takut kepleset, naudzubillah, lalu melakukan dosa besar. Kepada semuanya, untuk menahan siang hari, sabar. Kalau ternyata syahwatmu tinggi, pergi ke masjid, jauhi istrimu. Jangan saya melakukan keharaman, naudzubillah. Dosanya gede, membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan bagi yang wajib puasa. Kecuali Anda orang bepergian, terserah bepergian, nginep di sebuah tempat, hubungan suami istri di sana, memang dia nggak wajib puasa. Kalau nggak wajib puasa nggak apa-apa. Tapi selagi wajib puasa jangan main-main, waspada. Rahu Syekhon, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wal inzalu bil ihtilami la yaftiru bih. Kalau keluar mani dengan mimpi basah, maka itu la yuftir, seseorang tidak akan batal puasanya bihi, dengan keluar mani kayak begitu. Jadi orang mimpi basah, terbangun mimpi basah, benar keluar mani, tidak batal puasanya. Karena apa? Tidak disengaja. Al-khamisu was-sadisu, yang kelima dan keenam yang membatalkan puasa adalah khuruju damil haidi wan nifasi, keluarnya darah haid dan nifas. Baik, bahkan bukan sekedar tidak wajib orang keluar darah nifas dan darah haid, tidak sah puasanya. Liqauli Rasulullah, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa fil mar'ati, tentang perempuan, di dalam Nabi pernah bercerita tentang perempuan di dalam urusan perempuan. Alaysa, bukankah idza hadat, jika seorang wanita itu haid, lam tusalli, tidak salat, wa lam tusum, dan tidak puasa. Masalah naqisatu aqli wad din, dianggap beragamanya itu kurang, bukan kurang itu nilainya, akhirnya kesempatan beribadahnya kurang. Tapi nilai kualitas ibadah ya enggak dong. Allah kan Maha Adil. Biarpun dalam keadaan haid kan bisa saja berzikir. Nah, ini kesempatan ibadahnya banyak berkurang wanita itu. Kalau lagi haid nggak puasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau laki haid tidak puasa berarti apa? Membatalkan puasa haidnya. Nifasnya juga membatalkan puasa. Seorang wanita puasa seharian begini. Habis asar, tinggal sebentar lagi nunggu
Nunggu buka, tak taunya kerasa, keluar darah haid, batal puasa. Wajibu ala shaimati, maka wajib bagi seorang wanita yang berpuasa. Wanita yang berpuasa tajannubul muftirati, menjauhi hal-hal yang membatalkan, mufattirati, menjauhi hal yang membatalkannya, illa ma laysa fi ikhtiyariha, kecuali di sesuatu yang di luar kendalinya. Jadi nggak boleh makan, ya, nggak boleh bergauli oleh suami, ya, itu yang di bawah kendalinya. Tapi yang nggak di bawah kendalinya nggak bisa. Haid nggak mungkin dia ngomong, oh hai haidku, tolong keluarlah kamu besok atau minggu depan atau puasa jangan keluar, nggak bisa. Kalau haid dan nifas itu bukan di bawah kendalinya. As-sabi'u al-wiladatu. Karena haid dan nifas bukan menurut kendalinya, maka ada orang bertanya biasanya, apakah boleh orang minum obat agar tidak haid sepanjang bulan Ramadan? Dijawab itu bukan hal yang terbaik. Sebab Allah buat wanita seperti itu ada hikmah, ada maksud yang hanya Allah yang tahu. Masalah kesehatan. Cuman kalau seandainya melakukan itu, ya sah aja puasanya. Misalnya, biasanya haid seminggu dia. Cuma, gara-gara minum obat, tidak ada haid. Berarti full dia puasanya. Ya sah puasanya. Cuman wanita nggak boleh seperti itu. Nggak usah lah aneh-aneh. Apalagi kalau menurut dokter, menurut medis ada, tidak baik untuk kesehatanmu, haram. Sudahlah, nikmati saja apa yang Allah berlakukan kepada Anda. Biarpun Anda tidak puasa, pahala tetap mengalir kepada Anda kok. Mungkin pada wanita, orang wanita pada berkata, mengkodoknya susah. Baik, mengkodoknya susah betul, mengkodok susah bagi orang yang jarang puasa sunnah. Nah ini, kalau puasa sunnah tinggal digeser saja niatnya begitu. Karena tidak pernah kenal puasa sunnah, maka lihat aja itu ibu-ibu, ini mohon maaf ini, yang bingung gedebak-gedebuk di akhir Sya'ban, itu biasanya memang jarang puasa sunnah. Kalau orang puasa sunnah kan tinggal dia puasa wajib, puasa qadha, dipas di hari puasa sunnah ada berdua pahala. Ya kan ibu-ibu, betul gitu. Kalau memang, kalau sudah waduh aku qadha masih punya utang belum sempat nih masuk Ramadan, ya betul, ibu jarang puasa sunnah. Kalau orang punya hobi puasa sunnah, ya gampang, waktu mengkodoknya banyak. Baik. Dan hendaknya mendahulukan kodoknya daripada sunnahnya. Dan jika kita mengkodok puasa, dipaskan di hari puasa sunnah, maka dengan niat kodok, maka kodok akan terbayar, utang terbayar, plus mendapatkan pahala kesunnahan. As-sabi'u al-wiladatu, melahirkan membatalkan puasa. Seorang ibu puasa seharian, ini hebat banget. Sudah hamil tua pun masih berpuasa. Jam 5 melahirkan, batal puasanya. Biantalidal mar'atul walada, melahirkan anak. Memang ada melahirkan bukan anak. Ada al-janina, bayi, bakal bayi. Janin bakal bayi. Wal mudghah, segumpal daging. Au maqalat anhul qabilatu, pokoknya menurut bidan atau dukun bayi, innahu aslul walad, rasanya itu biasa, maka itu dianggap melahirkan dan itu membatalkan puasa. Tsamin, yang ke-8, zawadul aqli, hilangnya akal, bisukri, karena mabuk, wil ikma'i, atau pingsan, wil junun, atau gila. Jadi yang batalkan puasa adalah saking ngantuknya, mungkin dia baca Quran ngantuk, tidur habis sahur, bangun-bangun Masya Allah kayaknya belum, dia merasa bangun kok belum siang, dipikir masih pagi, dibangunin sama istrinya, Pak ayo bangun, kok lama subuhnya? Pak ini bukan subuh, sudah kelewat subuh, sekarang sudah maghrib isya nih. Waduh, rupanya tidur di sehari penuh, puasanya sah. Amal lagi wa mithlu as-sukru, adapun pingsan termasuk di dalamnya ada Pak ini bukan subuh, sudah kelewat subuh, sekarang sudah maghrib isya nih. Waduh, rupanya tidur di sehari penuh, puasanya sah.
Amal al-ghima wa mithlu as-sukru, adapun pingsan termasuk di dalamnya adalah mabuk, fala iftirani, enggak membatalkan puasa. Malam yata'adda bihima, kecuali enggak dengan sengaja dia bikin dia mabuk. Wa in ta'adda, ini yang tidak pernah Buya sebutkan fikih praktis. Jadi kalau ada orang sengaja bikin dirinya mabuk, batal mabuknya. Dengan mabuknya batal. Jadi orang cari sesuatu pokoknya, wah ini kalau dicium mabuk. Mabuk dia, batal. Wa yatam, dan dosa dia. Wa idzal muqadha wa yalzamul qada'u, dan wajib mengqadanya. Wa in kana fi lahdhatin minan nahari, biarpun hanya sebentar di siang hari. Karena apa tadi? Karena dengan sengaja. Naam. Wa idzal muqadha in kana fi lahdhatin minan nahari. Illa idza istaghraqa yaumahu kullahu. Ini ada yang kurang ini. Idza istaghraqa yaumahu kullahu, kalau seandainya lam yata'adda, ini kesambungannya lam yata'adda bihima. Wa yalzamu qada wa in ta'adda bihima wa ya'tham wa yabtulu shaumahu, ini adalah selesai kisahnya. Ya. Illa idza istaghraqa, perlu ditambah, kurang jelas. Nah, jadi kalau lam yata'adda, idza lam yata'adda huma, yang sakran sama yang mughma alaih, idza lam yata'adda, nah, fala yabtulu shaumuhuma, enggak batal puasanya, illa idza istaghraqa yaumahu kullahu, begitu. Nah, fala yabtulu shaumuhu. Berarti dua, wa ilam yata'adda, ya, dua ya. Fala yabtulu shaumuhuma illa idza istaghraqa, nah, betul. Wa isu intahina, selesai. Jadi kalau mabuknya itu tidak sengaja, tidak tahu mabuk, tiba-tiba dia habis sahur tuh makan duren, durennya kebanyakan kali. Sahur makan duren, habis sholat subuh tuh kok datang piang, mabuk dia. Ajak ngomong nggak jelas, bingung orang tuanya, ini kok kamu, kenapa mabuk? Kebanyakan duren dia. Nggak ngira kalau dia bakal mabuk begitu. Karena mabuknya hanya 1 jam 2 jam, nggak batal puasanya. Karena dia waktu mabuk bukan dengan sengaja. Kecuali orang yang sengaja minum lalu mabuk, batal biarpun sebentar. Na'udzubillah. Sengaja mabuk, minum yang memabukkan, batal puasanya. Wa yasihu shaum idza afaqa walau lahdatan. Nah, bagi orang alladzi lam yata'adda, kalau orang yang tidak sengaja tadi, betul ini kurang betul. Yang tidak sengaja di dalam bermabuk dan dalam pingsan, kalau tidak sengaja, yasih puasanya sah idza afaqa walau lahdatan. Kalau dia sempat bangun walau lahdatan. Afaqonya mungkin harus tasniah juga kalau idza tastaghraqa. Atau istighraqanya kepada apa? As-sukru wal ihma. Oke, satu orang. Jadi perlu diubah ini. Illam yata'adda bihima. Oke, yata'adda enggak pakai yata'ayyad. Illam yata'adda bihima ibus sukri wal ihma'i fala yabtulu shaumuhu, tidak batal puasanya orang tersebut. Illa idza istaghraqa, kecuali ihma dan sukurnya itu menghabiskan harinya, betul, bukan itsnin. Wa yasihu shaumu idza afaqa, benar. Jika orang tersebut itu afaqa, idza afaqa, sadar. Walau lahdatan, sahur makan duren, mabuk dia. Allah, bingung orang tua. Memang dia rentan banget, gampang mabuk dia. Ya, tak taunya apa. Sebelum maghrib sebentar sadar dia, sembuhnya sebelum maghrib. Baru tanya, maghrib belum? Ini mau maghrib, mau adzan, pas adzan. Sah dia, biarpun lahdhah. Biarpun sebentar. Amal junun, adapun gila, fa innahu yubtilu shaumu mutlaqan. Shauma yubtilu shauma mutlaqan, gila itu membatalkan puasa mutlaqan.
Mutlak ini adalah ta'adda ulam ya ta'adda. Baik gilanya disengaja atau tidak disengaja. Istaghraq menghabiskan waktu seharian gila, aulam yastahrik atau tidak. Ada yang bertanya, gimana gila disengaja? Kita juga nggak ngerti, mana ada orang gila disengaja. Cuman ahli fikih menyebut begitu. Gila disengaja, orang nggak mau gila. Tapi mungkin saja dengan cara apa? Dia bentur-benturkan. Anda dikasih obat gila, dan obat gila, diminum sebanyak obat gila barangkali. Dibentur-benturkan kepalanya, biar dia. Nah, kayak begitu batal ya bahasanya. Dengan sengaja. Makanya pertanyaan sering ada yang bertanya, gimana sih gila dengan sengaja? Nggak bisa. Wallah alam, gimana ada orang gila sengaja? Ya pengen gila dia, lalu dia buat pokoknya bikin upaya gila, dibenturin kepala atau apa. Baik, seperti itu. At-tasi'u yang ke-9 ar-riddatu murtad, keluar dari iman. Wahiyya, yaitu al-kufru ba'da al-islami, menjadi kafir setelah Islam. Birtikabi naqidin, dengan melakukan sesuatu yang membatalkan min nawaqidil islami, hal-hal yang membatalkan Islam. Jadi ada Islam yang membatalkan Islam itu ada. Seongkang dan bil qauli, pakai dengan omongan. Misalnya dia ngomong, naudzubillah, dia ngomong tiba-tiba nggak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, ngomong, batal puasanya. Au bil fi'li, nggak ngapa-ngapain, sujud sama patung, ada sapi lewat tiba-tiba disujudin sama dia. Batal puasanya. Bil fi'li, dengan pekerjaan itu. Oh, bil i'tiqadi, dengan keyakinan dia. Enggak ngomong, dia keyakinan, dia sadar sendiri, tiba-tiba berubah keyakinannya. Terus lalu dia astaghfirullahaladzim sadar. Asalkan berubah beneran keyakinannya, maka dia harus baca syahadat. Tapi puasanya batal. Oh, bisyakki, atau dia meragukan, bukan berubah keyakinan. Merubahkan fil yakiniyati. Sesuatu yang selama ini diyakini kok berubah jadi ragu. Tentang Tuhan Allah yang Maha Tunggal, Nabi Muhammad, yakin, tiba-tiba ada keraguan, batal puasanya. Wa nawaqidul islami katsiratun, yang membatalkan Islam itu banyak. Wa in aradta an ta'rifa tafsilaha, kalau engkau ingin tahu, hai saudaraku, rinciannya, kalau kalian ingin mengetahui rinciannya, farji ila kitabi, kembalilah kepada kitab yang tulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-I'lam biqati'il Islami, i'lam, pemberitahuan tentang hal-hal yang pasti di dalam Islam yang enggak boleh orang berbeda. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, waqad lakhasahu, dan telah diringkas kepada kitab tersebut, telah biqati'il Islami, i'lam, pemberitahuan tentang hal-hal yang pasti di dalam Islam yang enggak boleh orang berbeda. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, waqad lakhasahu, dan telah diringkas kepada kitab tersebut, telah meringkas kitab tersebut siapa? Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Hadrami. Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Hadrami fi kitabi, dalam kitabnya Sulamut Taufiq, Sulamut Taufiq. Fa'alaika bihi, hendaknya kau dapati kitab itu, fa innahu mufidun, karena itu bermanfaat untukmu, agar kita tahu mana yang menjadikan orang keluar dari Islam dan iman, supaya kita waspada. Ilama ayyuhal akh, ketahuilah wahai saudaraku, anna kullal mufattirati, segala yang membatalkan puasa itu, allati tahdutsu, yang terjadi bi ikhtiyaris shaimi, dengan kesengajaan sukarela dari yang puasa, innama yafturu biha, atau yuftiru biha, akan batal orang berpuasa tersebut, idza tanawalaha aliman, dia melakukan itu, mengambil itu semuanya, aliman, dalam keadaan dia mengerti hukumnya, dzakiran, sadar, la nasian, bukan lupa. Kalau lupa nggak dos, nggak batal. Orang puasa lupa makan. Au mukroh, dan tidak mukroh, tidak dipaksa. Masalah memaksa, ada kitab satu kecil bagaimana masalah paksa memaksa. Ada kita sebutkan di dalam Mujazul Kalam fi Kafaradul Jima'i fi Nahari Ramadan. Di situ kita sedikit rinci tentang orang itu baru dianggap dipaksa dan dia tidak dosa dengan yang dilakukan karena dipaksa, itu seperti apa. Di antaranya adalah yang memaksa harus orang yang paksaannya itu membahayakan bagi dia. Maksudnya hukumannya yang akan dijatuhkan oleh orang yang memaksa membahayakan buat dia. Kemudian yang memaksa itu memang orang kuat yang mungkin sekali menerapkannya. Oh, dia anak gede keker dipaksa anak umur 3 tahun. Ayo, kalau tidak makan aku bunuh kau. Anak kecil macam ini nggak bisa. Wah, langsung makan, aku dipaksa oleh ini. Dipaksa. Iya, ini suruh makan, kalau makan dibunuh. Anak kecil yang nyuruh. Kecuali ada orang dengan senjata 2 makan. 1 suap, 2 tambah lagi. Kalau dia diam, kemudian kita nambah, batal puasa saya. Udah disuruh nambah lagi ini. Seperti itu.